bagus enggak subjektif, tapi JKT48 berhasil men-setting satu standar baru untuk idol group ataupun girl group di Indonesia. Nah, oke, selamat datang teman-teman semua. Ohayo, konnichiwa, oyasumi. Jadi overuse. Gue udah capek tau udah capek. Enggak, sebenarnya aku udah menggunakan yang serupa dari lama ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun berada ya kan. Sama aja intinya kan. Yeah. Kembali lagi lanjut. dengan Ngidol Positif bersama alumni Admin 4. Yeay. More. Jadi semboyan kita bahagia wotanya, sejahtera dedek-dedeknya. Iya. Masih tuh. Masih di Twitter tuh, masih di bio. Masih di Twitter ya. Iya, tapi belum pernah kita pakai. Baik. Kita karena sudah lama nggak ngonten, ya keduluan sama channel-channel yang lain, akhirnya kita ngonten, ya kan? Dan kebetulan ada guest star kita seperti biasa. Kak Irfan dari podcast Kompas Ngidol. Sebetulnya karena nggak ada yang ngedit ya, atau gimana sih? Yeah. Nggak apa-apa lah. Kita collab ya kan? Kita bekerja sama, ya kan? Sama-sama. Ini apa namanya? Sama-sama suka komen. Sama kontra, enggak ya? Sama-sama apa? Sama-sama kontra terhadap. Wah, ini kontra yang di Spika ya mainnya bukan? Waduh. Oke. Aku tahu sih. Game Spika itu KW-nya Nintendo ya. Baik. KW-nya Nintendo. Teman-teman, malam ini kita mau ngebahas walaupun mungkin agak telat ya, udah sekian, ada sehari kali ya dari videonya JKT yang baru judulnya Flying High. Ya kan? Betul. Sekadar memberi latar atau background. Jadi ini second single original. Kalau yang first dulu Rhapsody ya kan, akhir 2019. Betul. Terus ini second single original yang diproduseri oleh produser dari USA yang pernah memproduseri kan gitu ya, kalau yang di gembar-gemborkannya selalu gitu kan. Brandingnya seperti itu iya, itu betul. Yang pernah memproduseri BTS, Bruno Mars juga nggak sih? One Direction nggak, Bruno Mars nggak, One Direction, BTS, ada juga One Direction, Ariana Grande, Selena Gomez, Justin Bieber, Ariana Grande, Ariana Grande juga, Ariana Grande, Ariana Tol apa Ariana Venti? Aduh anjir itu ya. Oke. Ya. Gue capek banget sih. Iya, baik. Jadi itu ya, ada apa siapa nama ininya? Nama Bang siapa nama itu yang bikin lagunya? Bang Matt sama Bang Just Rigo sama Matt. Bang Agus sama Bang Matt ya kan? Halo Bang Matt, halo Bang Agus, kalau nonton ini tolong di like, komen dan subscribe ya. Oke. Emang mereka ngerti? Kita ngomong ya kan? Pasti ya, ada lah sedikit pasti berbahasa Indonesia kan, interaction gitu. Pasti ada lah. Iya. Tahu Metret itu tetanggaan sama Bang Ame di Kak Isra by the way ini ya, Gracia ya, kok ijo-ijo? Iya ini. Oke. Ijo-ijo Gracia. Oke. Iya, baik. Aku anaknya Gracia banget. Oke, latarnya apa? Yang diproduseri itu terus senbatsunya 9 orang, ya kan? Betul. Iya. Orang itu ada Park Ji Hyo, Hirai Momo. Enggak dong, tidak dong. Itu Twice. Bukan ininya sih, ini sih Park Seri, ya, yakin. Ada udah aneh. Pokoknya ada 9 orang dipilih manajemen ya kan? Betul. Senternya Azizi, maknanya Marsha gitu kan ya. Ya. Emang yang paling muda Marsha? Siapa lagi? Di situ. Ya maaf, nggak hafal. Di situ. Nggak hafal. Baik. Oke, sekitar gitulah. Terus judul lagunya Flying High, ya kan? Betul. Nah, baik. Kita mulai, silakan mau yang komen duluan. Mau terserah, mau lagunya, mau video klipnya, mau kostumnya kan. Fanny jadi apa namanya tuh? Fashion stylist. Ya. Silakan dah.
kita Dari tamu aja dulu, dari tamu. silakan tamu Pak. Ya, nastarnya Ya, boleh. Badi. Waduh. Tolong Kalau nggak salah. Tara ambil teh manis ke belakang ini, masa nggak disediain minum tamunya iya. Tahu nih Tara gimana Kalau nggak sih? salah sih katanya Kompas Ngidol itu Kompas- opini-nya Kompas- tuh sangat-sangat Kompas Ngidol. didengar oleh fans JKT gitu. Jadi Nah, Oh iya benar. Enggak dong, enggak gitu Silakan. dong, gitu Benar. Silakan. Bapak podcast JKT. Iya. dong. Kan Silakan. kiblat opininya Wota ya enggak? Aduh. Kiblat saya masih ke Mekah sih. Oke. Yuk lanjut ke Ivan. Opini bukan Kasih kiblat beban. sholat, Bang. Ya. Aduh, dihina-hina ini. Belum. Masa gitu. belum. Belum. Nah, kalau impresi pertama ya, kalau dari tweet gua di Kompas Ngidol sendiri kayak saya K-popers 10 plus years experience, udah kayak CV nih. Kayak ngomongnya. CV. Iya, Pak. Ya, Jadi can you kayak- tell me about yourself? Sorry. Waduh. Iya. Jadi Oke, lanjut. maksudnya- Aduh. Jadi sebenarnya apa ya, dari MV-nya sih bagus banget sih menurut gue ya, secara MV ya. Maksudnya terlihat lah ada budget di situ di MV ya. Jadi MV-nya lumayan enak ya, maksudnya kayak ringan gitu ya, nggak berlebihan lah menurut. Bentar gua. Van. Ah. Oh, sekarang kerasa ada budget. Kalau yang dulu kerasa nggak ada budget apa gimana? Waduh. Wah. Lanjut. Wah. Kok jadi merosting? Jadi kan budget itu ada yang segini ya, Pak. Nah, kayaknya yang ini segini gitu kan. Oh iya. Siap. Kayaknya ya. Gue mau nanya yang segini yang mana tapi jangan nggak jadi. Iya. Jangan dong, nanti malah mengundang tubir Bapak. Ini gimana? Gue bingung nih mau politically correct atau honest ya. Tapi Honest kalau aja lah. Sebenarnya Honest honest aja lah ya. Biar Adit Honest lah, sensor. Sebenarnya seperti lagu K-pop pada umumnya, kalau nggak didengerin pakai MV sih ya so-so aja sih sebenarnya secara lagu ya. Secara lagu ya. Kalau MV-nya emang menurut gue oke lah. Gue nggak ngerti editing, gue nggak ngerti videografi. Gue sebagai awam aja sih senang sih. Betul. Ya suka sih gue sama MV-nya. Suka. Color-nya, issue-nya, terus gimana mereka mengekspos Tokyo gitu ya. Maksudnya Tokyo ini kan roots-nya mereka gitu loh. Jadi gue tuh senengnya adalah identitasnya tuh nggak hilang gitu, 48 tuh nggak hilang gitu. Nah, ini di Tokyo. Jadi kan kalau kemarin Isra kan nge-tweet ya, yang cukup viral itu, udah 1000 like tuh tadi gue lihat tuh. Wow. Ada, ya kan? Wow. Iya, jadi apa? Wow. Kapan Grupnya ya 1000 like? Grupnya Indonesia, syutingnya di Jepang, lagunya kayak Korea, apa lagi gitu. Pokoknya asimilasi banyak Kayak ini, Pak. roots negara gitu loh. Kayak apa? Itu yang biskuit kaleng. Tentaranya Monde. Ya, tentaranya Monde, ya. tentaranya Inggris, rotinya Oh iya, Denis, akulturasi budaya. merah Prancis, iya. ya kan? Iya. Gimana Van? Sorry. Jadi bagus sih, maksudnya kan kalau gue kan kemarin ngobrol sama Isra, sama Tara, sama Bebek juga kan buat single baru ini, menyambut single baru ini, bahwa banyak puritan gitu ya, kayak ketakutan gitu akan lunturnya identitas JKT48 gitu, dari rootsnya kan di Jepang gitu kan. Ternyata ya kalau secara visual nggak hilang ya, mungkin secara lagu memang lagunya western banget lah, K-pop Western. banget lah mungkin lah ya, soalnya secara produser BTS juga. Kalau kata temen gue malah ini kayak BTS on budget ya gitu. BTS on budget. Ini bukan hinaan ya, ini pujian loh. Ini pujian iya. loh. BTS tuh budgetnya segitu loh, Iya. to the moon gitu. Ini on budget udah bagus gitu. Udah bagus. Iya. Jadi kalau gue personally bagus enggak subjektif, tapi JKT48 berhasil men-setting satu standar baru untuk idol group ataupun girl group di Indonesia. Nah, jadi biar apa ya, kayak ya nggak apa-apa Jepangan, tapi sekali-sekali ganti suasana gitu ya. Iya. Nah. Ya lagian kan bagus kan, fans baru makin banyak, Iya. ya kan. Fans lama udah makin tua, mungkin udah mulai ke kehidupan masing-masing. Iya. Maksudnya fansnya nggak bisa itu aja, duitnya juga harus sumber uang ini harus diperbarui loh tiap Fans ini apa ya? generasi. Fans era Haidir Experience ya, Pak? Bukan. Wow. Saya di situ loh, saya di situ loh. Iya. Itu udah stop di situ. jangan Nambahin. Iya. Anjir. Gimana Aku Kak mau Isra? nambahin. Silakan. Aku mau nambahin Waduh. soal yang fans baru itu Ah. bukan fans baru sih, maksudnya hal-hal baru itu jatuhnya kayak ini gak sih, kayak Nokia gitu.
kayak Nokia maksudnya terlalu puritan gitu, terlalu kaku, akhirnya gak bisa adaptasi, terus secara ini dia jatuh gitu. Ya emang gimana ya, yang bahasa kasarnya yang laku sekarang kan ya K-pop gitu. Betul. Yang umum kan gitu ya. Ya itu subjektifnya sebagai awam niatnya gimana. Tapi ya memang nggak bisa kaku, harus ada perubahan sih. Jadi kalau ada pro dan kontra sebenarnya ya tergantung deliver bahasanya aja sih. Nanti itu jatuhnya ke kritik atau tubir gitu. Iya, harus berani berubah sih sebenarnya. Aku malah punya pandangan cukup kontra dengan Irfan. Tadi dia ngomong soal JKT membuat kayak semacam apa tadi, apa yang baru tadi gue lupa lagi. Satu standar baru lah. Standar baru. Kalau misalnya standar baru, mungkin aku kan sempat sebelum nonton MV, setelah nonton MV ini aku juga dengerin beberapa MV dan nonton beberapa MV dari beberapa boy group dan girl group di Indonesia, kayak kita sebut aja lah Starby. Dua grup ini lah, Starby dan Unity. Mereka udah pengaplikasian K-pop. Nggak apa-apa, kan boy group dan girl group gitu. Tolong jangan agak melecehkan gitu. Jadi pengimplementasian dari K-pop sendiri udah masuk ke industri I-pop dari mungkin bukan dari sekarang doang gitu, dari zaman kalau kita tahu dulu ada EXO-9, terus ada juga dulu ada gue lupa lagi yang baby cukuplah sudah. Itu EXO-9 Bapak. Sorry. Apa ya? Oh ya, yang my baby girl don't touch cantik lupa. S4 juga terus ada ya dua itulah kita ambil dua itu, dan dua grup setelahnya juga ada Unity dan Starby. Itu mereka sebenarnya udah melakukan pengimplementasian K-pop dari sebelum JKT gitu. Dan yang mau gue ambil di sini adalah langkah yang bagus, meskipun menurut gue udah nggak telat sih, maksudnya ya kita kalah nyolong start nih gitu. Maksudnya ketika Eggland sudah ini kita baru bisa mengimplementasikan di single original kedua kita, yang which is ya harus karena apalagi yang mau kita sustain dari Jepang itu, kita lihat seberapa meledaknya Rhapsody dengan image baru juga pada saat itu, yang kita nggak sangka-sangka kan sehalus itu ya. Yang biasa kita dengar Matsuno Sounds Good, terus kita dengar kita dengar apalagi sih lagu Koizuru Fortune Cookie yang dia beatnya tuh 48 banget, terus diganti ke pop yang Indo banget, terus sekarang kita ganti lagi ke K-pop. Itu menurut gua langkah yang besar karena kita udah bisa keluar dari zona nyaman kita sendiri. Zona nyaman, iya. Dan diambil juga dari gua kan sedikit mengulik liriknya ya, ada liriknya tuh research. Lupa. Berarti Kak Tarani research ya. Gua research persiapan tentang lirik. Iya, harus persiapan karena gue tahu ini akan jadi perspektif baru untuk mungkin fans-fans yang udah lama di JKT dan mungkin fans baru yang baru masuk gitu. Kayak ada liriknya setelah di bait pertama, bukan yang ref ya kan, yang pertama ref terus ada bait pertama tuh itu adalah finally free got my emancipation, I can hardly believe I made it this far gitu. Kayak ini tuh nyeritain kalau misalnya buat kita dari JKT48 itu udah mulai udah dapat titik di mana kita akan bisa berubah gitu. Maksudnya berubahnya dalam arti kita ngeraih pasar baru, tapi tetap bisa, semoga mereka juga bisa tetap mempertahankan dari si fans selama ini, karena ya buat apa kita bisa narik orang baru tapi kita nggak bisa bertahanin gitu. Itu kan yang jadi kuncinya kan di sini. Dan juga setuju di sini dari bridge-nya juga disebutin kalau misalnya yang to the moon, to the stars, apalagi sih itu liriknya gue lupa lagi, to the moon, Infinity and Beyond. Ya ampun, itu Buzz Lightyear dong itu. Tidak boleh karena LGBT. Jadi bahas yang itu. Lah kan udah banyak juga ya di Indonesia ya. Ya, jadi enggak. The stars, no there ain't no telling where we'll go or how far. Jadi kayak kasih tahu kita tuh nggak usah ngelihat seberapa jauh kita udah melangkah, tapi kita tuh sedang menuju ke sana gitu. Lihat aja prosesnya gitu. Jadi ini memang masa transisi di mana kita sudah mulai mencoba untuk mencampurkan budaya Jepang itu dan budaya K-pop yang which is good menurut gua. Nggak terlalu yang berubah banget, jadi ya menurutku masuk aja. Kalau dari masuk aja. Oke. Jadi kesimpulannya apa ya? Ada menunjukkan ingin keluar dari tradisi yang sudah biasa gitu kan? Kalau menurut Tara ya.
bukan keluar sih, kalau gue menurut gue kita ngikutin Berpindah zaman aja. Ya kita lagi berpindah ke... aja. Iya. Tapi pasti bakal balik lagi sih ujung-ujungnya. Oke. Siap. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya dari siapa? Ya silakan. Kita rehat sejenak. Oke. Sorry. Lanjut. Gimana Kak Salsa? Kalau dari gue ya, kan kayak menurut beberapa fans tuh single ori yang kali ini kayak ngambil temanya kayak K-pop gitu kan, karena K-pop. Ngambil lagunya tuh dari yang produser ya? Prosedur. Produser. Gitu kan. Jadi tapi menurut gua pas lihat MV-nya tuh kayak mau mengimplementasikan K-pop-nya itu tuh nanggung. Nah, gimana tuh nanggungnya? Karena gini, K-pop itu tuh identik dengan ada kayak setiap member, meskipun mereka part nyanyinya tuh cuma dikit, bahkan kayak cuma 3 detik doang. Bahkan kalau kalian tahu yang membernya banyak tuh kayak macam Luna, Seventeen, beberapa kali member kan ada yang kayak dia nyanyi itu cuma 3 detik doang gitu kan. Tapi mereka tuh punya solo part sendiri di mana mereka tuh bisa bersinar sendiri di partnya mereka. Meskipun emang ada center, meskipun ada center gitu, kayak gua ngambil Twice lah. Twice itu kan senternya Nayeon. Tapi sebenarnya meskipun senternya Nayeon, kayak member lain tuh pada bersinar semua kan, kayak dengan partnya mereka sendiri. Nah, K-pop tuh identik dengan kayak gitu. Sedangkan kayak gue berekspektasi kan member udah 9 nih. Seenggaknya ya paling pembagian partnya tuh ya paling ada solo part masing-masing gitu. Lagian juga lagu-lagunya 48 Group yang lain kan juga beberapa ada yang udah ini kan kayak nerapin solo part gitu, kayak Marukyu, terus Seifukuga Jama Wosuru yang versi berlapan itu, mereka kan kayak punya solo part masing-masing gitu. Sedangkan pas gue ngeliat MV-nya, gue merasa ngeliat Z, Fanny, Shani, udah sisanya tuh kayak nggak kelihatan. Ada partnya mereka, cuma kan tetap dinyanyiin bareng-bareng gitu sih. Jadi kayak menurut gue agak-agak nanggung gitu, kayak senbatsunya dikurangin jadi 9, tapi part mereka tuh kayak nggak bisa nunjukin partnya mereka sendiri gitu loh. Kayak pembagian partnya tuh ya masih kayak 48 Group banget gitu. Dan lagunya juga masih bukan ke arah K-pop sih, lebih ke arah western pop gitu. Tapi emang MV-nya bagus sih. Gue cuma paling lagunya sebenarnya bagus, MV-nya juga bagus. Cuma gue kecewanya tuh cuma di pembagian part doang gitu loh, karena kayak gue bahkan gak nyadar ada Chika di situ. Sumpah. Fioni. Iya benar. Padahal kan kayak lu tau lah Chika tuh kayak gimana gitu kan di fandom, kayak gitu, kayak wah banget kan. Cuma kayak di MV tuh kayak gue mikir Chika mana ya, kok gue kayak gak ngeliat sih. Ya emang sih center, cuma kayak pembagian partnya tolong lah, ini kan lebih dikurangi gitu. Lebih di up yang lain gitu ya. Iya setuju. Gitu kayak apalagi kan JOT bilang Senbatsu 9 ini kan wajahnya JKT. Gitu. Kayak gimana mereka mau dijadiin wajah JKT kalau yang di up tuh ya cuma dia doang gitu. Kayak gue ngeliat MV-nya, kalau misal orang awam gak mau ngulik nih, kayak mereka cuma ngeliat doang, ya pasti mereka ya sama kayak gua ngeliatnya cuma Z, Shani, Fanny, udah. Fanny, iya. Karena kan mereka yang frontliner kan di singlenya. 3 yang utama, iya. Jadi tuh kayak ya gitu, paling solo part member lain selain yang Z ya paling rapnya Fanny doang kan. Itu 3-3-nya S tier ya? Apanya? Itu Z, Fanny sama Shani tuh referensinya beda. Oh bukan ya, sorry. Nggak ngerti ya. Lanjut. Ya gitu, jadi kayak kalau emang beneran mau kayak ngarah jadi K-pop banget ya, nanggung banget sih, jujur. Terus apa ya? Tadi nih kepikiran nih, gue lupa. Ini loh, bentar. Kok gue lupa ya, maaf, bentar. Gak apa, nanti datang lagi lah. Datang lagi udah. Gak apa. Oke Kak, kalau Kak Isra gimana komennya? Thank you Sal. Ini sih baru nggak kalau
Kalau dari lagu itu dua aja sih yang memorable langsung keingat itu bagiannya Fanny rap doang gitu. Sisanya sisanya memang enggak dong, jangan itu di-cut nanti editor, siapapun di-cut itu. Tidak boleh itu, bahaya Kenapa? banget. Kan emang cuma dua itu ya yang Iya, cuma dua itu. Kan, tapi yang tadi Om Girawan bilang itu di-cut. Oke. Iya. Agama ya, jangan. Jangan diperjelas dong, Salsa, maksud gue. Udah lanjut. Gimana Es? Udah lanjut. Ya si Isra. Itu kan nggak bawa agama, itu kan ya tergantung perspektifnya orang dengerin gimana kan. Betul. Haya lu orang jangan gitu lah. Iya. Malah aku maunya ke arah itu. Haya. Ya itu dua itu aja sih. Gak berasa, yang lain gak berasa. Dan gak berasa ya. Masnya gak berasa. Cika aja gak berasa. Maksudnya Cika apalagi tuh gak berasa banget. Kalau Rojinan sempat adalah kosa-kosa TV-nya. Gimana? Gitu. Halo. Kalau agak putus-putus ya. Agak putus-putus ya udah deh lanjut. Infrastruktur sini masih. Aduh, iya. Pan tolong gimana Pan di depan. Ya gimana? Ya mohon ya Menteri Komunikasi dan PUPR ini ya, tolong ya. Infrastruktur tolong lebih ratakan ya. Kalau di medsos yang gue sering kelihatan ini Menteri Parekraf tuh Sandiaga Uno, Pak Sandi tuh kemana-mana jalan-jalan gitu. Tapi kayaknya menteri paling enak gitu. Kritik pemerintahan sekarang 4 tahun penjara ya. Sih. Oke. Bukan kritik penghinaan. Tapi yang dibilang sama yang apa namanya dari yang aku coba tangkap ya dari teman-teman ini udah kayak berbagai spektrum dari teman-teman di fandom juga gitu. Irfan bilang, wah ini paradigma baru gitu kan, image baru, new era, new logic, anjay gitu kan. Terus kalau apa namanya Tara tadi bilang ini transisi bentuk ke tren baru, mencoba mencakup pasar. Kalau Salsa tapi malah bilangnya kalau mau K-pop tapi agak nanggung. Itu kan justru kayak mendukung satu sama lain kan? Ya karena namanya transisi pasti nanggung. Ya kan? Sama kayak evolusi dari reptil ke burung kan, Archaeopteryx itu kan kadal bukan, burung bukan kan gitu. Masuk, ya kan? Masuk Ya kan? Jadi kayak masih benar. Iya kan, kayak cebong mau jadi katak gitu kan. Lu cebong tapi kok udah ada kakinya gitu kan, gitu-gitu. Jadi kayak udah ada kaki benar. Jadi udah masih inilah. Dan emang saya apa ya, udah lumayan santer kalau saya dapat kabar dari berbagai sumber kayak sah banget gitu. Emang agak di K-pop kan gitu. Bahkan dari sejak zaman Restroke. Soalnya kan Girumon Wota Restroke, Pak. Jadi namanya? Jadi waktu habis Restroke itu emang diarahkan tuh mau seperti K-pop gitu kesannya. Member-membernya juga ya. Iya, jadi kayak yang unfortunately yang dedek-dedek dieliminasi gitu kan. Yang image-nya dedek-dedek dieliminasi. Walaupun yang dedek-dedek itu setelah keluar dari JKT nggak dedek-dedek juga ya image-nya. Tapi ya gitulah. Pokoknya yang dedek-dedek itu dieliminasi dan memang yang di-keep itu yang kayak grup-grup K-pop kebanyakan lah gitu. Aku kalau grup K-pop referensinya masih dikit. Blackpink sama Twice. Tahu Blackpink dari Desi, tahu Twice dari Kalista. Jadi kayak selain Blackpink sama Twice aku nggak tahu apa-apa. Dan nonton konser juga belum banyak. Konser Twice kemarin juga baru nonton 3 kali ya, nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi ya referensinya gitu. Dan memang kalau aku ngelihatnya pas, aku setuju banget sama Irfan. Video klipnya keren, colornya tuh wow, ngejreng gitu, enak dilihat, pokoknya eye pleasing lah, kayak memanjakan mata. Eye candy ya? Eye candy, bukan, kalau eye candy itu lain Pak. Eye candy itu kayak Park Ji-hyo, Momo-chan, itu eye candy. Baik. Iya, ini Fanny itu eye candy ya. Nah, Gracia aja Pak, kalau saya nggak Fanny. Double standar ya, bagus. Saya lanjutkan. Ya serah dong. Ya nggak apa-apa, selera saya gitu. Lanjut. Jadi emang kayak eye pleasing dan saya juga emang kalau
suka gitu ngeliat kota-kota di Jepang gitu kan. Cuma ya alhamdulillah yang di syuting yang bagus-bagusnya matnya ya Pak ya. Kayak apa struktur-struktur, lighting-lightingnya gitu kan. Yang itu seriusan dipotong, dipotong gitu. Selamat memotong Adit gitu kan. Untung bukan Roppongi gitu ya maksudnya. Iya, jadi kereta nggak tuh? Tapi Om ini loh, sorry motong. Gue rada setuju juga sih sama Tara yang soal masa transisi yang gitu-gitu karena waktu pas ngeliat MV-nya pun juga ini kan apa ya? Kok lupa lagi sih pas gue mau ngomong. Dicatat kali. Besok dicatat gitu ada kertas nggak, ada notes gitu di sebelah. Atau gini deh. Sebelum Sal coba lu catat dulu, gue mau isi. Kan tadi Yaudah, kita bahas tentang positif. Tadi potong dan dipotong. Ya, positifnya segala macam. Gue ada ya maksudnya sebagai penonton kita tetap ada, gue masih punya kekecewaan di mana ekspektasi gue ada yang tidak terpenuhi di situ kayak. Misalnya yang pertama tuh dari gue mau balik dulu ke showcase sebelum JKT ini gue sangat men-spotlight karena kan gue juga nonton. Nah, riset gue kali ini nggak tahu lumayan ini ya lumayan panjang ya karena gue dari mulai dari showcase sampai udah jadi skripsinya. Tidak skripsi, tapi gue riset dari showcase dan gue langsung riset lagi ke lagunya ini mana gue ngambil beberapa referensi gitu dari showcase gitu. Kita semua sepakat di sini bahwa Azizi mengemban amanah sebagai yang ya JKT48 sekarang ada di balik namanya lah gitu. Maksudnya dia jadi face off baru yang dalam tanda kutip dia diproyeksikan akan bisa mengalahkan dalam tanda kutip kembali Shani di beberapa MV selanjutnya. Itu jadi tekanan juga buat dia pasti dan juga jadi tanggung jawab besar buat dia. Tapi yang buat gua di sini bukan kekecewaan kali ini, mungkin masukan dari gua adalah ketika ada acara komersil seperti showcase kemarin jatuhnya kan ya kan ada di media segala macam itu bakal masuk ke koran, majalah digital segala macam. Justru di situ gue nggak melihat eksistensi dari Azizi sebagai center gitu. Justru yang banyak sikap di situ malah adalah seorang Shani dan Jinan yang mungkin kapten harus kan, Pak? Iya. Enggak sih kalau menurut gue kapten itu jatuhnya dia harusnya kapten itu yang nge-backup dari center, bukan center yang di-backup sama kapten. Bukan kapten yang di-backup sama center gitu karena jadi dia, dengan kata lain Azizinya ngangong-ngangong gitu ya? Ya gak ngangong sih tapi kurang aktif aja. Iya, satu kurang aktif dan kedua kalau gue di pandangan awam ya, gue malah melihat ini senternya siapa gitu. Kenapa yang ngomong adalah si siapa Jinan sama Shani gitu yang which is memang mereka harus nge-backup karena adik-adiknya ini mungkin baru pertama kali dan mereka baru pertama kali dan menghadapi tekanan yang cukup besar dari para fans gitu. Jadi ya udahlah kita maklumin tapi gue harap kedepannya Aziz sendiri bisa improve lah. Maksudnya dia tahu gue tahu itu berat banget tapi toleransi gue nggak nyampe nih batas toleransi gue sama jadi gue gatel aja sih dikasih salep sama kan fansnya jangan terlalu overprotective ke Osi lu kalau Osinya kalau misalnya memang Osinya ada yang kurang gitu. Gue masih melihat kemarin beberapa yang mungkin saya positive thinking sih Pak Azizi nggak aktif tuh mungkin karena paginya sahur pelontang-pelantung gitu kan. Mungkin ya lagi bad day kali ya, dia lagi ada having a bad day jadi kalian nggak tahu sahur pelontang-pelantung? Enggak. Atau mungkin positive thinkingnya briefingan dari JOT-nya ya berarti kapten sama wakap disuruh pertanyaan besar sih kalau buat aku sih sama Tara maksudnya singlenya ini kan senternya Azizi jadi briefingan lebih dapat jatah ngomong banyak gitu lebih menonjol gitu kan. Ntar gini aja Is kita bikin briefingan aja ntar aku sama kau berantem di medsos gimana Is? Jangan dong. Jangan dong. Iya. Tapi ini gue udah kelar kayak gitu-gitu sekarang di biru aja. Selama ini aku nge-tweet atau ngapa-ngapain itu gak pernah briefingan. Iya. Organik semua. Organik, iya. Tapi aku mau nambahin deh. Salsa dulu deh. Ladies first silakan. Kan ngomongin ini kan soal showcase terus yang banyak ngomong Shani sama Jinan gitu. Iya. Balik lagi ini kan kalau menurut
dari perkataan beberapa orang di fandom kan ini lebih ngarah ke K-pop kan. Terus bahkan kayak sistem perilisan lagunya juga dimirip-miripin, ada showcase dan segala macam. Terus kayak sepengalaman gue Nia sebagai K-popers Nia, kalau ada orang mau comeback atau rilis lagu atau debut gitu, mereka tuh tetap ada press con buat media loh. Jadi mereka tuh press con buat media sama showcase yang kayak showcase kemarin tuh beda. Kalau showcase yang kemarin itu lebih kayak buat para fans gitu. Cuma biasanya kalau K-pop ya, gue ngeliat dari Gravity, dari Seventeen gitu, gue ngeliat kayak mereka tuh showcase-nya abis MV-nya rilis gitu, biasanya gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih bebas gitu loh ngomongin soal MV-nya dan lain-lain karena MV-nya udah rilis gitu. Nah kalau misal press con buat media itu tanpa spoiler. Rilis, ada spoiler, cuma mereka tuh mungkin buat dari kalangan medianya tuh baru boleh kayak ngepost artikelnya itu pas udah rilis gitu. Karena kan itu press con buat media itu tujuannya pas mereka udah rilis, mereka tinggal setor artikel terus tinggal diupload gitu. Iya. Gitu. Jadi kata agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, iya jadi kata gue mending kata gue ya wajar sih kalau istilahnya mereka di showcase tuh kayak nggak ada nggak ada MC, nggak ada MC, terus kayak mereka ngobrolnya ya kayak anak-anak pada biasanya gitu. Karena kalau showcase di K-pop sendiri ya kalau showcase buat fans ya meskipun ya gitu yang paling banyak ngomong ya kalau nggak MC-nya ya membernya sendiri gitu ya. Mereka yang ngejelasin sendiri kayak ya semau-maunya mereka juga gitu. Betul. Nggak semau-maunya juga sih, kayak ada briefingannya juga. Ada briefingannya. Ya, lebih bebas gitu ya. Gitu loh. Lebih bebas gitu, nggak kayak mereka ke media. Karena kalau di K-pop sendiri kan biasanya kalau yang ngejelasin tentang lagu barunya tentang apa nih yang lagu barunya tuh kayak gini biasanya tuh juga leader kaptennya gitu. Jadi ya kata gue wajar aja kalau misal yang banyak ngomong Shania sama Jinan gitu kan, kapten nih sama wakapten kayak mereka tuh selain center, kapten dan wakapten juga tanggung jawabnya juga besar loh. Kalau misal andaikan kayak grupnya nih kayak nggak kompak atau apa gitu. Kalau misal pernah nonton seriesnya Produce 101, Produce 48 itu tuh kayak kalau misal mereka lagi latihan gitu kan ada kayak apa sih bahasa Jepangnya guru tuh senpai mah senior ya, sensei, kayak mereka lagi latihan nih kan dipantau nih mas senseinya gitu kan, terus sama senseinya dikira kayak belum kompak nih, kayaknya belum bagus nih kalau dinaikin ke stage gitu, pasti ditanya nih leadernya siapa sih, kok nggak bener, pasti kayak gitu. Makanya kayak wajar aja kalau Jinan sama Shani banyak ngomong gitu. Kalau tapi gue sih gitu. Ada ini nih siapa yang kayaknya Tara yang Salsa dia yang bilang tadi peran masing-masingnya tuh belum kelihatan kan? Iya, kayak karena kalau ya di apa ya, tapi gimana ya, agak susah juga kita. Ini beneran mau ke K-pop kah gitu? Ngerti kan? Maksudnya kan nanggung kan, masih kayak nanggung gitu. Ya masih. Atau mungkin mau buat identitas sendiri gitu. Iya. Belum kelihatan leadernya siapa, main vokalnya siapa, ya kan? Maknanya karena pembagian partnya masih begitu. Iya, betul. Kayaknya Irfan ada komen nih kalau mikrofonnya udah nyala gitu kan? Iya. Banyak sebenarnya pengen saya komen. Nah, silakan. Gue nyimak nih. Kelihatan ya Tara tuh main K-popnya belum jauh, belum lama ya. Nah, emang gue bukan karena gue cuma dengerin Babet doang. Yo, aduh. Ya, gue tuh tadi Salfok tuh Tara tuh kalau ngomong tuh kayak ngocok-ngocok mata dulu. What are you smoking, dude? Terima kasih orang-orang baik. Nah, jadi kalau kata Tara tadi kenapa misalnya Azizi ekspektasi yang ngalahin Shani gitu karena dia center. Ya Salsa sih tadi sudah sudah mencoba meluruskan gitu. Kalau even gue nggak tahu, gue lupa ya, di IZ*ONE itu kan centernya Jang Won-young ya sama Sakura kalau bukan di Jepang mungkin ya. Iya.
mereka juga jarang banget ngomong, orang masih Iya, yang jago-jago bener-bener. bocah, Sakura nggak begitu lancar Koreanya, jadi ya yang biasa ngomong si Endi ya kalau Endi. dulu ya. Endi Endi. Cewon kayaknya sering ngomong juga ya dulu ya. Di Les Serafim sih ya, Ya kan? karena ya dia kan? leader kan. Nah iya, Ya. jadi biasanya emang leader sih yang ngomong sih. Mm-mm. Tapi kalau gue lihat tuh gini ya sebenarnya. Kita tuh malah jadi ke arah mengkotak-kotakan apakah ini adaptasi K-pop atau enggak gitu. Oh iya. Ya, jadi- iya benar-benar. Jadi misalnya makanya gue tuh suka sekali dengan Flying High ini, bukan secara suka personally gue suka banget lagunya, tapi gue suka gimana cara ngamasnya karena semua elemen tuh ditaruh gitu. Iya. Maksudnya gini ya, kalau dibilang K-pop ya, lo Juga lihat enggak. dance-nya, dance-nya tuh K-pop tuh dance-nya ribet, apa ya, berat gitu loh. Kelihatannya tuh kayak capek tuh kayaknya kalau dilihat gitu mereka dance-nya. Tapi kalau lo lihat di MV-nya, dance-nya tuh ringan gitu loh. Iya, Enjoyable relatif ringan gitu. ya. Mm-mm. Dan itu mungkin lebih umum dilihat di idol-idol Jepang gitu, yang dance-nya mungkin terlihat lebih ringan gitu. Lebih Meskipun nyantai. mungkin Ya. sama-sama susah tapi lebih ringan gitu. Mm-mm. Kalau di K-pop kan sangat perfeksionis. Kalau bahasa Koreanya aja gue lupa ya. Pokoknya dance like a knife gitu loh, sangat tajam Iya, gitu loh iya. gerakannya. Tahu. Apa ya? Ya kal apa gitu, gue udah lupa tuh. Kalbi. Iya. Bukan. Itu mah Iga. Nah itu Iga kan. Kalbi mah Iya. Iga, iya. Iya, Jadi- Iga. Jadi banyak elemen gitu yang nyampur di sini. Lagunya western, tapi K-pop pun kan sekarang lagunya udah nyaru lah sama western. Iya. Genre itu udah vanishing banget sih sebenarnya. Batas antara genre tuh udah Udah nggak ada ya. ngeblur lah, udah Iya, ngeblur nggak banget, ada, udah nggak ada, ngeblur. Jadi ya orang boleh termasuk gua bilang ini vibes-nya K-pop, tapi gue seneng di satu sisi nggak K-pop amat juga gitu loh. Iya, Kalau benar-benar. dibilang karena siapa nih main visualnya, siapa nih kaptennya, buset SNSD banget. Cuy, kita ada rappernya, ada main dancernya gitu. Iya. Nggak di showcase satu-satu. Emang kayaknya juga nggak arah situ gitu. Ini cuma Iya. 9 yang kira-kira secara mungkin visual, secara kemampuan, mungkin secara pronunciation Inggrisnya juga. Mm-mm. Nah, Aku Bercanda. ada komen sebentar abis Irfan kelar. Ya, Aku juga punya komentar soalnya aku mau membela diri di situ. sama aku juga ada komentar nih, sebenarnya ini nambahin ke Irfan ya. Sorry motong. Ini apa sih, kayak meskipun gini kan yang bikin lagu kan udah mau bikin lagu buat banyak artis nih gitu, pastinya ini produser kalau pas ngebikin lagu buat JKT seenggaknya mereka juga ada research dulu kan. Nih orang dia tipe lagunya tuh, warna lagunya kayak gimana, jadi pas mereka bikin lagu mereka tuh tetap bisa bikin lagu mungkin yang vibes-nya konsepnya baru, cuma masih nggak ngilangin warna-warna lagu mereka yang sebelumnya gitu loh. Makanya sebenarnya lagunya JKT yang Flying High ini tuh meskipun kayak kelihatannya kayak western apa gimana, kayak gue tuh masih ngerasa kalau ini masih ada vibes JKT-nya. Dari mana? Dari pembagian partnya, juga dari dance-nya juga kan, kayak ya nggak seribet K-pop dan gimana-gimana ya. Ya masih warna 48 grupnya masih ada lah, banyak nyanyi barengnya gitu kan. Yes, bener. Iya, nyanyi bareng. Terus nada suaranya tuh somehow di satu spektrum yang sama gitu loh. Maksudnya kan kalau K-pop itu kan banyak tiba-tiba high note, iya, menggelegar, terus ada yang cempreng sendiri gitu. Enggak, di sini rata gitu. Jadi mungkin nggak J-pop, tapi gue feel ada J-pop idolnya juga karena masih. Lo tahu nggak sih kayak sopan gitu di kuping secara nada suaranya. Sopan Sopian bukan? Aduh. Ya. Siapa itu nih kayak masih transisi kan, kayak Archaeopteryx, kadal bukan, burung bukan gitu kan. Menurut gua jangan dibilang transisi. Oh, bukan transisi. Menurut gua udah ini JKT new era, konsep baru dari JKT. Jangan dibilang transisi ke K-pop. Jangan bilang transisi ya. Itu udah ya, kayak gitu, jadi kita ngkotak-kotakin nih gitu. Kita udah menstigma sendiri ya. Siapa tahu dia nggak mau transisi ya kan. Iya. Maksudnya nih orang-orang di negara kita ya suka mempermasalahkan yang nggak ada persoalan gitu. Ini kan nggak ada persoalan, ini kan JKT gitu loh. Bikin videotron dikatain FOMO gitu kan, contohnya ngapain ya kan? Enggak, gini. Ini di-cut ya, oke, pembelaan gue jadi 2 sekarang. Oke, sebentar. Udahlah, dan FOMO itu saya berkata karena jangan. saya ngantuk. Oke.
gue ini sih tadi kan Irfan ngomong kalau misalnya tadi kan sedikit ngomong kalau misalnya ya memang kalau dibandingin sama K-pop gue sangat jauh karena gue juga baru ngikutin Red Velvet kan baru 2020-an gitu. Jadi apa namanya 2020 2019 gitu. Jadi gue baru oke gitu. Tapi di sini gue membandingkan sama bukan idol K-pop, justru gue malah membandingkan sama apa ya? Gue dulu kan nge-stand Cowboy Junior juga kan. Gue dulu nge-stand Cowboy Junior. Jadi gue ngikutin apa boy group sama girl group di Indonesia pada masa gue yang dimana lo semua pas ya gimana Irfan udah K-pop banget pada saat itu mungkin. Jadi memang dulu kan yang jadi leadernya adalah Kiki gitu. Sementara yang di senternya lah dalam tanda kutip yang sering dikasih spotlight adalah Iqbal. Nah di situ memang yang vokal yang memang ngomong itu memang Iqbalnya gitu dari situ. Makanya gue membandingkannya ke JKT seperti itu. Kalau gue perbandingannya bukan dari K-pop karena gue sama sekali nggak tahu press conference-nya K-pop juga sama sekali gitu. Jadi kalau kata sorry gue potong, tapi kalau kata gue ya, kalau lo udah punya masing-masing standar kayak gitu tuh agak susah. Kenapa? Karena ada juga beberapa grup K-pop yang leadernya nggak ngomong juga. Iya. Oh iya, ada. Leadernya di behind the scene, di dormnya mereka nih kalau orang ada masalah berantem dia yang nyelesain. Jadi menurut gua tuh ya itu tadi bikin persoalan sendiri gitu, padahal ada persoalan men. Ini cuma lo suka atau enggak nih new era atau enggak, lu jangan terlalu ngambil satu parameter, satu metrik terus lu paksain ke sini. Susah. Enggak akan ada ujungnya men. Enggak ada ujungnya. Enggak kayak yang yang mainan anak kecil itu yang bentuknya bulat dipaksain ke kotak kan nggak masuk gitu ya. Iya. Benar. Gimana Kak Isra? Mumpung lancar nih internetnya kayaknya. Ayo ngomong. Kok ketawa lagi? Terakhir sih. Ya kalau MV-nya bagus sih. Sudah sesuai yang kalian omongin. Kalau musik sih ya kebetulan bukan taste musik gua aja, jadi setuju. Jadi ya silakan yang penikmat genre dan model musik tersebut silakan nikmati. Silakan. Yang enggak ya yang enggak mungkin aku expect-nya kayak mungkin batu yang berputar atau Korogaru atau alibi kecemburuan, mungkin ya nggak sesuai ekspektasi aja. Nggak sesuai, iya. Nah, kirain bakal ngebeat atau gimana, tapi ya enjoy aja sih. Beat atau Mio nih? Itu mah moto. Tapi itu gini loh, kalau buat gue ya, gue waktu pas pertama kali denger emang lagunya menurut gue agak sedikit kurang easy listening. Cuma pas udah dengerin 2 kali, 3 kali nyantol aja. Ya nggak sih? Asal kita tuh enjoy aja, kayak ya udah nerima aja ini lagu begini gitu. Ya paling emang agak butuh effort ngedengerin sekali, dengerin 2 kali, 3 kali itu. Aku yang lebih nyantol justru yang berani bersuara loh, yang rilis sebelumnya. Kalau itu kan emang bikinannya Lale Ilmanino dan emang disesuaiin banget sama seleranya orang Indo, jadi itu wajar aja. Nah itu makanya Bang Amik pro pemerintah, makanya masuk aja gitu. Oh gitu. Enggak, tapi apa ya? Makanya mungkin dulu sempat aku vokal soal ini, cuma udah enggak lagi ya, malas aja gitu kan. Kenapa waktu zaman itu loh, maksudnya kayak wah ini kayaknya bakal tutup lagi gitu kan. Duit masih kurang, habis-habis restroke lah baru-baru itu kan kayak masih isu duit belum ada tuh kan, masih santer gitu kan. Aku sempat nyaranin dulu ya, kenapa nggak collab sama musisi-musisi lokal, musisi-musisi Indonesia, banyak banget kan. Lale Ilmanino, maksudnya apalagi contohnya Melly Guslo, ya kan, atau Ardhito Pramono itu tangkap ya, lupa. Udah bebas. Nggak usah dibahas itu aja. Ini dia. Iya. Halo BNN, enggak. Terus atau ini maksudnya kan Sheila on 7 tuh naik lagi namanya kan, walaupun dia band jadul 90-an awal 2000-an, tapi kan namanya naik lagi. Sheila on 7 bisa, terus kan sempat kemarin collab sama Noah, ya kan, collab maksudnya kayak di beberapa panggung di acara TV juga collab sama Elvi Sukaesih sama siapa tuh Happy Asmara, ya kan, terus collab sama siapa aja, maksudnya kayak
menurutku Andika Mahesa. Aku nggak tahu budgetnya ya sama Kang Matt sama Kang Oges ini berapa budgetnya, tapi aku yakin pasti agak lebih di atas kalau sama musisi nasional sih gitu ya. Cuma makanya mending difokusin. Iya, Andika kangen band kenapa enggak gitu. Ya kan, kamu di mana dengan siapa? Kamu Beda nada, Pak. Beda nada, kan? Pak. Atau Cinta Luna itu. Ran gitu kan, atau ya Ran kan Lali Manino ya, Malik, maksudnya kayak banyak yang maksudnya lebih, menurut aku nih misalnya aku jadi punggawa manajemennya Sanggar Tari Sudirman, mending dikuatin ke lokal dulu gitu loh. Kita maksudnya kayak kita harus mengulang Rhapsody lagi. Ya kan, dengan Flying High ini maksudnya mau nembak pasar mana, agak bingung juga loh. Ya kan? Bukan masalah K-pop, J-pop atau transisi atau enggak, cuma mau nembak pasar mana gitu. Sampai sekarang di sini nggak ada aku kedenger di radio atau di berita, oh ada JKT48 from Indonesia gini-gini, belum ada gitu. Mungkin itu mau nembak pasar Cina via Weibo. Bukan. Ini lagi Sorry, bercanda. Kayaknya tuh lebih ini loh, kan tahu sendiri lah apa, mungkin lebih ngincer Gen Z. Iya. Sekarang kan. Jelas, Terus jelas. Gen Z juga tipikal suka musiknya ya yang upbeat, yang konsepnya cheerful dan kayak gitu-gitu kan. Masalahnya kalau misal beneran mau di pasar Indo secara luas nih, orang Indonesia itu kebiasaannya sukanya dengerin lagu galau. Terus kayak lu capek nggak sih tiap bulan dengerin lagu galau mulu, kayak tiap hari, kayak tiap bulan tuh pasti ada aja lagu galau yang baru, yang kadang suka bikin overthinking dan lain-lain gitu. Kayak lu capek nggak sih dengerin lagu galau mulu? Iya. Capek kan? Nggak mesti galau kan? Apa misalnya kayak... Masalahnya kalau diomongin nih Om, kalau misal diomongin sekarang, orang-orang Indo sekarang itu sukanya lagu galau, lakunya lagu galau. Lagu galau mah dari dulu, maksudnya kayak lagu berani bersuara. Makanya. Lagu berani bersuara kan bukan lagu galau. Kalau gue boleh namain ya, sebenarnya kalau ngomongin segmen yang mana, menurut gue segmennya cukup luas sebenarnya. Jadi kalau di prinsip marketing itu kan lo mau segmen lu tajam banget, luas gini, atau lo mau segmennya yang luas gini. Kalau makin luas gini, berarti variabel populasinya juga makin banyak, dari demografik, behavior, sosial ekonomi, taste dan segala umur dan segala macam. Menurut gua ya salsa itu cukup tepat gitu loh ngomongnya, bahwa Gen Z gitu loh, Gen Z. Tapi kan Gen Z kan luas ya. Menurut gua Gen Z dan paham budaya idol. Yes, benar. Paham budaya aja. Kalau ngomongin masyarakat luas Indonesia, susah, udah jenuh. Lagu galau udah Tulus. Mau lagu kayak misalnya yang pop lah misalnya, ya udah ada komposernya sendiri yang sering kerja sama JKT lah, Lali Manino, terus band-band Indonesia dan lainnya gitu. Maksudnya harus segmentasinya harus cukup detail kayak gitu. Dan menurut gue sih memang Gen Z suka budaya idol, either itu Korea atau Western atau apapun gitu. Dan karena lagunya easy listening, ya buat orang yang suka berbagai genre gitu. Maksudnya ya kalau suka Koro Garuni Ishinare gitu, ya metalhead jangan tertutup banget lah. Gue juga metalhead tapi ya dengerin juga JKT gitu. Jadi ya emang ngincer orang yang kayak gitu kalau kata gue sih. Benar. Jadi karena kalau lo lihat ya, maksudnya budget MV gede, bayar produser mahal, betul, terbangin orang ke Tokyo. Ya kalau budget gede ya berarti segmennya makin luas gitu aja. Cuma memang yang kasat mata ya sekarang, media playnya memang belum, nggak tahu ya, belum heboh aja. Meskipun udah ada di beberapa spot Videotron, Videotron lagi di Indonesia juga ada loh. Maksudnya jadi mereka emang kelihatan banget mau ngincar mass segmen dengan identitas idolnya, bukan tiba-tiba jadi grup galau atau lagu-lagu pop seperti itu sih. Benar. Makanya kayak beberapa orang di fandom tuh ngiranya JOT tuh ngerilis Flying High ngincernya pasar barunya ya dari K-popers kan. Karena ya itu tadi yang Bang Irfan bilang, ini tuh targetnya Gen Z, terus mereka paham
soal Idol. kultur idol manapun deh, mau mereka ngefans sama Taylor Swift mungkin atau Ariana Grande atau K-pop atau artis-artis J-pop yang lain, atau mungkin idol-idol di Indonesia kan sekarang juga udah banyak kayak grup-grup yang kayak disebutin tadi Starby, Glass kan. Starby. Iya. Ya. Nah, sama mungkin gue nambahin lagi ya. Maksudnya kalau yang mungkin ada segmen yang kayak Om Biru ya, memang tumbuh besar dengan lagu Kirana. Kalau Dewa 19 memang selera kan seperti itu. Iya. Tapi kalau orang yang suka lagu yang Indonesia kayak Rhapsody lah misalnya. Iya. Gitu ya. Gua call it from now ya. Dari lama sih gua call it-nya. Itu original setlist-nya JKT akan Indonesian vibe. Iya, Oke. gue menunggu itu juga. Gue juga akan menunggu itu. Jadi orang jangan lupa loh, masih ada satu. Oh iya, original setlist. Dan gue juga lebih hype ke original setlist daripada singlenya, karena gue merasa gue akan lebih banyak mendengarkan dari original setlistnya daripada single orinya, karena itu yang bakal gue tonton hampir setiap minggu dan secara live gitu. Iya, benar-benar. Oh, setiap minggu. Catat ya teman-teman, Tara akan nonton setiap minggu. Ya. Kemungkinan besar. Kalau dapat. Kan bisa live streaming sekarang. Keren ya, apa namanya? Ntar misalnya kayak Siska gitu kan, kayak ngeril gitu suaranya. Iya, bukan lagu itu juga. Kan online bisa om, kan tiap minggu nonton online bisa dong. Iya, itu makanya kan gue bilang sekarang kan ada live streaming. Oh iya. Terus ya emang kayaknya original setlist nanti harus Indonesian vibes, kata gue harus, bukan bakal lagi, emang harus. Iya. Karena ya lagu-lagu kan apa ya, kita tahu lah lagu-lagu setlist JKT bagus-bagus ya kan. Lu lihat aja Hannesman, terus lagu apa lagi sih lagu setlist yang naik ke awam tuh selain Hannesman? Ya. Hannesman kan Wow, ada. Wow, itu apa? Enggak, Only Today nggak naik. Only Today kurang. Nggak naik Only Today. Tenshi no Shippo Nggak naik. Nah, ini lagi satu. Itu lagi satu. Okay. Iya, kayak apa ya, kadang tuh beberapa orang awam yang gue temuin kayak mikir, JKT mah lagunya begini, liriknya aneh apa ini segala macem. Tapi giliran lagu setlistnya ada yang naik, mereka tuh kayak baru sadar, oh ternyata lagu JKT bagus-bagus juga ya gitu. Karena emang menurut gue lagu-lagu setlist daripada lagu-lagu single kayak maknanya tuh lebih deep. Gitu. Jadi kayak lebih, jadi ya harus banget Indonesian vibes, karena emang lagu-lagu setlistnya JKT itu bahkan menurut gue lebih bagus daripada lagu-lagu single. Jadi harus banget Indonesian vibes biar lebih naik lagi dilihat dari lagu Hannesman kemarin kan. Yang komposernya siapa ya antara original setlist ya? Oh, udah beda topik sih, cuma yang maksudnya itu kan masih dirahasiakan. Ya udahlah. Oke. Gue Lele Manino sih. Iya. Gue punya feeling. Iya. Oke. Pasti 1-2 lagu lah. Baik. Jadi kalau boleh kita rangkum, ya kan tadi Irfan bilang ini sebuah gebrakan baru, membuat image baru bagi JKT. Kalau menurut Tara tadi ada semacam transisi, ya walaupun tadi kita bahas harusnya ya terserah orang menilai ini transisi atau enggak ya. Kalau Salsa, kalau mau di K-pop kan perspektif, betul. Kalau Salsa bilang ini masih menuju K-pop tapi belum jadi, kan? Kalau Isra juga tadi, Isra ngomong apa tadi? Lupa. Ya gitulah ya pokoknya. Ya gitulah ya. Nanti silakan putar ulang videonya kalau mau tahu apa yang aku bilang tadi. Pokoknya kalau Isra mah tinggal lihat tweetnya aja, rame pasti kan. Iya. Oke. Seleb tweet yang enggak. Isra gokil banget engagementnya. Isra ajarin dong Isra. Apa? Enggak ada. Iya. Jangan nyarinya kalau mau engagement ya siapin ring terus duduk will you marry me gitu kalau mau engagement. Tunangan. Gak ngerti. Lu udah masih kuat gak, Pan? Engagement tunangan kan? Iya. Oh, iya. Baik. Oke. Pokoknya intinya selamat buat JKT48 atas lagu barunya. Kita doain mudah-mudahan ini kayak ya ngasih semakin memanjakan ya. Mungkin banyak yang bilang, ada beberapa yang bilang kurang easy listening, ya dengerin agak-agak 500 kali lah biar easy listening ya kan. Kalau yang ngira ini K-pop ya maksudnya
inilah kan bakpao, bakmi, bakwan itu kan aslinya babi semua, tapi kan nggak ada babinya kan, enak-enak juga gitu. Bukan nggak mesti kayak aslinya di Cina kan, harus disesuaikan sama di sini gitu kan. Kalau kau balik agak susah ya. Iya. Jangan dibahas dong. Aduh, jangan Ya. bahaya. Oke, lanjut. Terus apa lagi ya? Apa sih tadi mau bilang, pokoknya mudah-mudahan apa sih mau ngomong apa ya? Ya, mudah-mudahan makin rame MV-nya. Udah Makin trending. rame. Ya di like, ditonton guys. Jadi kalau perlu HP-nya ada 10, dibuka semuanya flying high. Ya kan? Ya. Tapi aku ada prediksi nih. Jaya. Apa? Kan 9. Ya kan, Senbatsunya 9. Terus kan generasi 10 ada 8 tuh. Ini asli ngingetin aku waktu nonton konser Twice. Dia formatnya gitu, 9 member utama tambah 8 back dancer. Ya, maksudnya kan kita JKT lain Twice ya, nggak bisa disamain. Tapi andai kata sama, terus selain 2 itu dikemanain, Pak? Saksikan video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nyampe. Fuck her in the Benz.